Baik, ya. Kemudian kita masuk ke topik berikutnya. Ya. Topik berikutnya yaitu di Matius sebenarnya. Jadi dan Matius dan kalau nggak salah kisah para rasul. Jadi di sini di Matius 27 itu membahas tentang kematian Yudas Iskariot atau Yehuda Iskariot ya. Dikatakan di pasal 27 ayat 3, Yehuda yang mengkhianati dia setelah melihat bahwa Masias dijatuhi hukuman, dengan menyesal ia mengembalikan 30 keping perak kepada para kohen kepala, para tua-tua. Jadi dia mengembalikan upah penjualan Masias itu ya, 30 keping perak. Dia berkata, aku telah berdosa dengan menyerahkan darah yang tidak bersalah. Jadi ada penyesalan. Kemudian para kohen ini yang di bait suci bilangnya, apa urusan kami? Engkau tahu akibatnya sendiri. Jadi menarik. Jadi ternyata para kohen ini juga ngerti bahwa apa yang mereka lakukan sebenarnya salah gitu ya. Karena dia bilang engkau tahu akibatnya. Jadi sebenarnya mereka juga bukan orang yang buta sebenarnya. Mereka tahu mereka salah gitu. Kemudian Yudas melemparkan keping-keping perak artinya uang ya, ke tempat suci. Dia menyingkir dan setelah itu menggantung diri. Jadi sesudah dia menyesali kesalahannya, dia menggantung diri. Kemudian di bawahnya ada bahasan tanah darah yang kita bahas beberapa waktu lalu. Nah, kita balik ke atas. Jadi orang yang berdosa dengan kerasukan itu ada apa namanya? Itu hanya awal. Jadi kerasukannya itu hanya awal. Ada efek samping lanjutannya yaitu stres dan bunuh diri. Jadi dimulai dari suatu dosa, dia kerasukan. Dengan kerasukan itu dia melakukan dosa atau istilahnya dosanya menjadi matang mungkin gitu ya. Dosanya jadi matang. Kemudian dia action, tetapi ternyata sesudah dia jadi pelaku dosa, dia stres, menyesal. Jadi stresnya bisa macam-macam ya. Kalau di sini kan dia khususnya Yudas kan dia merasa bersalah karena menyerahkan darah yang tidak bersalah. Jadi sebenarnya Yudas ini mungkin punya motivasi yang nggak salah-salah amat gitu ya. Karena kita nggak tahu, nggak dijelaskan motivasi tentunya ya. Tapi kira-kira saya pernah melihat salah satu tafsir dari film tentang Paskah gitu ya, tentang khususnya dari sudut pandang Iskariot gitu. Jadi dia menafsir bahwa motivasi Yudas ini sebenarnya untuk memancing Masias gitu ya. Dia menyerahkan dengan harapan Masias ini terpancing untuk melakukan kudeta, pemberontakan maksudnya, secara militer. Jadi dia berharap dengan ditekan Masias itu tergerak untuk angkat senjata, dan dengan angkat senjata dia akan Yudasnya ini punya alasan untuk mencari pasukan atau mengumpulkan pasukan. Ada dugaan bahwa dia ini seperti saya nggak tahu namanya apa sih, Matius siapa yang kaum Selot gitu. Kaum Selot ini pius ya, orang-orang yang sangat-sangat idealisme tentang kebangsaan Israel gitu. Jadi mereka tidak senang adanya penjajahan Romawi gitu. Jadi punya laskar kemerdekaan gitu. Nah, jadi Yudas ini pengennya sosok Masias ini menjadi pemimpin ya, yang Masias ya, harapannya jadi seperti Masias yang mereka harapkan, yaitu pemimpin bangsa gitu ya, secara militer seperti Daud gitu. Tapi ternyata dia salah duga gitu, sehingga akhirnya dia menyesal di pasal
Di ayat 4 dia bilang menyerahkan darah orang yang tidak bersalah, menyerahkan nyawa orang yang tidak bersalah gitu. Nah, jadi stresnya itu ada alasan secara pemikirannya dia menyesal, apa harusnya nggak gini gitu ya, dia salah kejadian, salah duga gitu. Jadi dia bunuh diri dengan kalau di apa namanya di ini tadi mana tadi, oh ya sorry, di Matius 27 ayat 5 dia bilang menggantung diri ya, hanya satu anak kalimat dia menggantung diri. Kemudian kalau kita melihat di kisah 1, Yudas ini digantikan oleh orang lain untuk menggantikan jabatannya. Nah, di ayat 18, di Kejadian 1 ayat 18, orang ini yaitu Yudas Iskariot memperoleh tanah dari upah ketidakadilannya. Hakel damah tadi, tanah darah. Lalu setelah jatuh dengan kepala lebih dulu, bagian tengah tubuhnya pecah dan isi perutnya terburai. Jadi ada dua versi kisah cara kematian ya. Yang pertama di atas tadi adalah menggantung dirinya, kemudian yang bawah ini dijelaskan jatuh dengan kepala lebih dulu, kemudian bagian tengah tubuhnya pecah. Di bagian tengah berarti ya isi perutnya lah, gitu ya. Isi perutnya terburai kalau di sini ya. Nah, artinya kita mencoba merumuskan berarti kira-kira dia menggantung diri, tapi mungkin entah karena talinya nggak kuat, atau kalau dia menggantung di pohon berarti nggak kuat pohonnya gitu ya, mungkin talinya kuat tapi pohonnya ya rapuh atau bagaimana, jatuh gitu ya. Jadi jenazahnya jatuh, mayatnya jatuh dengan kepala lebih dulu. Jadi pas jatuh mestinya agak jauh, karena kalau orang menggantungkan biasanya, saya nggak tahu dia gantungnya kepala di atas atau di bawah, saya nggak tahu. Tapi rata-rata kan di atas ya untuk menggantung leher. Kemudian ketika jatuh, ya muter, mayatnya terputar, berarti agak jauh ya. Jadi kalau dia berputar berarti agak jauh. Jarak antara pohonnya yang di atas dan mungkin suatu lembah di bawah agak jauh, berarti mungkin kira-kira dia menggantung diri di tepi jurang begitu. Kemudian ketika jatuh kepalanya dulu pecah gitu. Nah, mungkin karena sudah beberapa hari dari gantungnya ya, tubuhnya sudah agak-agak lembek gitu ya. Jadi pecah. Nah, itu disebut menjadi maklum itu berarti diketahui oleh semua orang yang tinggal di Yerusalem, sehingga tanah itu dalam dialek mereka sendiri disebut Hakel Damah, tanah dialek Aram ya. Baik, itu contoh. Nah, kita merenungkan bahwa orang yang kerasukan setan, menjalankan misi setan, itu pada akhirnya juga tidak dipelihara oleh setan gitu. Artinya dia sendiri mengalami petaka itu, stres. Jadi artinya sebenarnya Yudas di sini tidak terlalu niat jahat sebenarnya gitu. Sepertinya dia niat jahatnya nggak penuh gitu. Ya nggak 100% gitu. Jadi ada motivasi lain yang dia harapkan sebenarnya. Dia sebenarnya tidak membenci Yesusnya, tidak membenci Masiahnya. Nah, setan itu ya begitu gitu ya. Materinya saya tutup dulu.